Baik pendengar, segera kita ikuti. Baik pendengar, segera kita ikuti dan kita dengarkan bersama dan kita simak mimbar agama Katolik di kesempatan hari ini, gelaran 7 Februari 2026 bertepat di hari Sabtu, yang hari ini akan membahas mengenai garam dan terangnya dunia. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, Shalom Aleichem, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Salam jumpa dan puji Tuhan, kita bertemu lagi bersama saya Leonardo Sutrisno menyapa pendengar semuanya. Dalam mimbar agama pada malam hari ini kita mengambil tema garam dan terang dunia. Umat beriman Katolik yang dicintai Tuhan, marilah kita mengawali mimbar agama kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang marilah kita membaca bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, mungkin kita pernah bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, betapa sulitnya menemukan orang yang konsisten melaksanakan ajaran imannya dengan sepenuhnya dan dengan sebaik-baiknya. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua sebagai murid Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam seperti halnya terang adalah sesuatu yang sifatnya tidak tanggung-tanggung. Tidak seperti gula yang ada tiruannya dengan rasa yang mirip rasa gula yang tidak begitu manis. Garam tidaklah bisa ditiru atau dibuat tidak begitu asin. Seandainya garam tidak asin lagi, maka kata Yesus, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Demikian ditulis dalam Matius 5 ayat 13. Demikian juga dengan terang. Cahaya yang berguna untuk menerangi tentu adalah cahaya yang bersinar terang, agar dapat membuat orang melihat sekitarnya dengan jelas. Dengan analogi garam dan terang, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang mengimani Tuhan dengan setengah-tengah.
Orang yang setengah beriman adalah orang yang memilih-milih ajaran menurut seleranya, tentang ajaran mana yang mau diimaninya dan yang mana ingin dia lakukan. Orang yang memilih-milih ajaran ini tentu disebut dengan orang yang setengah beriman, dengan kecenderungan memilih ajaran yang mudah dan menolak ajaran yang sukar. Contoh tentang ajaran iman yang sukar atau ajaran yang sangat sulit adalah ajaran tentang salib. Sebagai murid Kristus, kita tidak terhindar dari salib, saudara-saudari. Bahkan Yesus mengajarkan agar kita mengambil bagian dalam menanggung salib kehidupan kita masing-masing, agar kita kelak dapat pula mengambil bagian dalam kemuliaannya. Sekali lagi, sebagai murid Kristus, kita tidak mungkin terhindar dari salib. Rasul Paulus menyampaikan alasannya mengapa kita sebagai murid Kristus tidak mungkin terhindar dari salib. Bahkan justru kita wajib memikul salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul Paulus memberikan alasan atau jawaban atas hal ini, yaitu karena inti dari ajaran iman Kristiani, iman kita adalah kita sebagai murid Kristus. Yesus Kristus itu adalah Dia yang disalibkan. Sebab keselamatan kita diperoleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib yang diikuti oleh kebangkitannya. Maka begitu penting makna salib Kristus bagi keselamatan kita. Sekali lagi, begitu penting makna salib Kristus bagi keselamatan kita. Maka Rasul Paulus memilih untuk tidak mengetahui apapun selain dari fakta-fakta ini. Sebab keselamatan kita tidak datang dengan mudah, namun melalui pengorbanan habis-habisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat kita. Maka kalau kita mau menjadi muridnya, kita pun dipanggil untuk mau mengikuti jejaknya, yaitu agar kita juga mau ikut berjuang habis-habisan untuk setia melakukan ajaran Kristus sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, tantangan kita di zaman sekarang ini adalah menerapkan ajaran iman kita dalam hidup sehari-hari. Sekali lagi, tantangan zaman kita adalah orang yang mau menerapkan ajaran imannya dalam kehidupan sehari-hari dengan konsisten dan konsekuen. Sebab ada kecenderungan bahwa kita mengetahui apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita berkompromi pada saat mau melakukannya, karena mengalah kepada keinginan yang lebih enak menurut tubuh kita. Bukankah sudah umum bahwa orang yang gemar korupsi, menerima suap atau memberi suap, sebenarnya juga sudah tahu bahwa hal itu tidak sesuai dengan ajaran iman? Atau orang umumnya lebih suka meyakini bahwa kalau ikut Yesus pasti diberkati, daripada harus menyangkal diri dan memikul salib kita sehari-hari untuk mengikuti Dia. Atau orang lebih suka mengikuti hobi kuliner kesana kemari dan enggan melakukan ketentuan gereja untuk berpantang dan berpuasa
minimal setiap hari Jumat misalnya, sebagai ungkapan tobat kita. Atau yang cenderung suka shopping dan sulit untuk hidup sederhana, hidup ugahari, dan mencukupkan diri dengan apa yang sudah dimiliki. Sepertinya walau kita mengetahui hal yang ideal, namun kelemahan dan keinginan badan kerap kali dituding menjadi alasan bagi kegagalan kita melaksanakan ajaran. Kita paham, kita mengerti ajaran, tetapi kita sering gagal dalam mengeksekusi, dalam melaksanakan, dalam merealisasikan ajaran kita dalam hidup kita sehari-hari. Kita sering jatuh bangun dalam mengalahkan keinginan tubuh, dan karena itu belum sepenuhnya mampu menundukkan di bawah tuntutan ajaran Injil, sehingga belum maksimal juga dalam mewartakan Injil. Menurut Santo Agustinus, sikap ini adalah seperti menaruh pelita di bawah gantang. Meletakkan pelita di bawah gantang berarti memilih kemudahan secara badani. Sekali lagi, meletakkan pelita di bawah gantang maknanya tidak lain adalah memilih kemudahan secara badani dan kenikmatan daripada tugas untuk mewartakan Injil dan kerajaan Allah. Dan juga berarti pula meletakkan pelita di bawah gantang artinya kita menyembunyikan terang ajaran yang baik di bawah gratifikasi yang sifatnya sementara. Gantang merujuk kepada hal-hal yang berkenaan dengan tubuh, entah karena ganjaran atau diukurkan kepada kita. Sebab setiap orang akan memperoleh apa yang patut diterimanya menurut apa yang dilakukan tubuhnya, atau karena hal-hal duniawi yang menyangkut tubuh itu datang dan pergi dalam ukuran waktu tertentu yang dilambangkan dengan ukuran gantang. Sedangkan hal-hal kekal dan hal-hal rohani itu tidak ada batasnya. Seseorang yang menempatkan pelitanya di atas kaki Dian adalah dia yang menundukkan tubuhnya kepada pelayanan sabda Tuhan, menempatkan pewartaan kebenaran di tempat tertinggi dan membuat tubuhnya tunduk di bawahnya. Sebab tubuh itu sendiri melayani untuk menjadikan ajaran bersinar makin terang, sedangkan suara atau perkataan dan gerak tubuh dalam perbuatan-perbuatan baik melayani untuk mendorong orang-orang yang mau mempelajarinya. Santo Agustinus mengingatkan kita semua bahwa menjadi garam dan terang dunia itu sungguh-sungguh membutuhkan perjuangan dan konsistensi. Sekali lagi, Santo Agustinus mengingatkan kita bahwa menjadi garam dan terang dunia itu sesungguhnya membutuhkan perjuangan dan konsistensi. Namun jika dilakukan, hal itu akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan sesama kita. Kejujuran, pengorbanan, ketulusan, kasih, dan pengendalian diri adalah nilai-nilai luhur yang tidak dapat ditentang atau digantikan. Tuhan tidak menghendaki bahwa kita hanya menyimpan nilai-nilai luhur untuk diri kita sendiri, namun untuk dibagikan kepada sesama. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki bahwa kita hanya menyimpan nilai-nilai luhur. Kita menyimpan ajaran Tuhan, ajaran-ajaran yang kita pahami di dalam kitab suci. Dan itu luhur dan mulia, tetapi hanya untuk diri kita sendiri. Namun kita dituntut untuk membagikannya, nilai-nilai luhur, ajaran-ajaran yang baik itu kepada sesama kita. Dan pada saat kita melakukan dan membagikannya itu, kita melaksanakan panggilan kita untuk menjadi
garam dan terang dunia. Sebab dunia di sekitar kita memang memiliki patokan nilai yang seringnya berbeda dengan nilai-nilai luhur ajaran iman kita. Sebab dunia di sekitar kita memang memiliki patokannya sendiri. Kita menjadi garam dan terang dunia jika kita berjuang untuk hidup kudus sesuai dengan ajaran iman kita. Perjuangan ini dimulai dari diri kita sendiri dengan pertama-tama menundukkan keinginan daging di bawah tuntutan ajaran Injil, dan dengan demikian kita dapat mewartakannya kepada sesama kita. Sebab dengan menundukkan keinginan sendiri di bawah tuntutan ajaran Injil, kita dapat mendorong untuk memberikan apa yang kita inginkan sendiri kepada sesama kita yang lapar, sesama kita yang miskin, dan membutuhkan bantuan kita. Saat ini, selayaknya kita berefleksi dan berenung, dan mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita telah hidup sebagai garam dan terang dunia? Sekali lagi, baik dan pantas pada malam hari ini kita bertanya dengan lebih jujur kepada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita telah hidup sebagai garam dan terang dunia? Sudahkah kita cukup asin untuk menggarami dan cukup terang untuk menerangi sekitar kita? Sudah cukup konsistenkah kita dalam melaksanakan ajaran dan perintah Tuhan? Sudah cukup konsekuenkah kita dengan ajaran yang kita hidupi selama ini dalam pelaksanaannya di tengah hidup kita sehari-hari? Cukup konsistenkah kita dalam melaksanakan ajaran dan perintah Tuhan dan berjuang untuk bertumbuh dalam kekudusan? Mungkin baik kita mengingat apa yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Seperti garam memberikan rasa kepada makanan dan terang menerangi kegelapan, demikian juga kekudusan memberikan arti kepada hidup dan membuatnya menjadi cermin bagi kemuliaan Tuhan. Berapa banyak orang kudus, santo santa, terutama mereka yang masih muda, yang dapat kita andalkan dalam gereja kita, dalam kasih mereka kepada Allah, kebajikan mereka lakukan secara heroik, menyinari dunia, dan mereka menjadi teladan kehidupan yang oleh gereja dianggap sebagai contoh untuk kita tiru bagi semua orang. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, dari sejumlah tokoh dunia kita tak akan mungkin melupakan satu nama, Bunda Teresia dari Kalkuta. Bunda Teresia dikenal dunia sebagai pahlawan kemanusiaan, seorang yang rela membaktikan dirinya seutuhnya kepada orang-orang yang termiskin dari mereka yang miskin. Beliau bersama para biarawati dalam komunitasnya merawat orang-orang miskin yang terbuang di jalan, yang tubuhnya bagaikan tulang belulang, berbungkus kulit, yang tak mampu lagi berjalan. Dalam sebuah wawancara, seorang wartawan mengatakan kurang lebih demikian kepada Bunda Teresia. Bunda, betapa luar biasanya engkau dan karyamu, Bunda. Tapi sejujurnya, sekalipun saya diberi uang $1 juta, saya tak akan mau melakukan apa yang Bunda Teresia lakukan. Namun Bunda Teresa menjawab, saudara, saya pun tidak akan melakukan ini untuk uang $1 juta. Lalu lanjut Bunda Teresa, sebab saya tidak melakukan semua ini untuk uang, namun untuk Tuhan. Karena saya melihat Tuhan saya di dalam wajah-wajah mereka yang miskin, di dalam wajah-wajah mereka yang terbuang,
dan ini mendorong saya untuk berbuat sesuatu. Sungguh, teladan hidup Bunda Teresia menunjukkan kepada kita bahwa ia telah melaksanakan kehendak Tuhan secara konsekuen, secara konsisten. Telah melaksanakan kehendak Tuhan menjadi garam yang asin dan terang yang bercahaya bagi dunia. Tidak mudah memang, namun inilah panggilan kita juga sebagai murid-murid Kristus. Kita dipanggil untuk meneruskan terang Kristus dan rasa Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Tidaklah cukup bagi kita untuk berdoa dan berpuasa jika hal itu tidak mengubah kita untuk menjadi orang yang lebih peka untuk menolong sesama yang membutuhkan bantuan kita. Bukankah demikian yang diajarkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kitab suci Perjanjian Lama, Yesaya 58 ayat 1-12. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, menutup renungan kita dengan merenungkan tema menjadi garam dan terang dunia. Sesungguhnya kita tidak perlu jauh-jauh ke Kalkuta, kita tidak perlu jauh-jauh ke India seperti yang dilakukan Bunda Teresia di sana. Sebab apa? Sebab sesama yang membutuhkan pertolongan kita itu terlalu banyak di sekitar kita. Di sekitar kita pun banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang miskin, mereka yang terpinggirkan, mereka yang terkucilkan, mereka yang mengalami kesunyian, dan mereka yang mengalami berbagai kegagalan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, maka panggilan kita menjadi terang dan garam tidak lain adalah menjalani panggilan sebagai murid Kristus, memanggul salib, mewartakan salib itu di dalam hidup kita, dan melalui salib itu kita memberikan kesaksian bahwa hidup kita dipanggil untuk melayani sesama. Menjadi terang dan garam adalah identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Maka kita pun diutus untuk mengasinkan dunia ini dan menerangi dunia ini, memberikan rasa bagi dunia ini supaya lebih nikmat dalam hidup di tengah masyarakat dan dunia. Dan juga panggilan kita sebagai terang, diharapkan kita menjadi terang mengusir kegelapan dimanapun kita berada. Mari kita mengakhiri mimbar malam ini dengan bersama-sama memohon rahmat dan penyertaan Tuhan agar kita dimampukan dalam menjalani panggilan hidup menjadi terang dan garam, memanggul salib di tengah dunia yang semakin tidak mudah ini. Kita mohon penyertaan Tuhan dengan bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami menjadi garam dan terang dunia. Jauhkan kami dari iman yang tawar dan terang yang tersembunyi. Ajarilah kami untuk hidup sederhana, hidup setia dan penuh kasih, agar kami melalui hidup kami ini nama Bapa semakin dimuliakan, karena kami sungguh-sungguh mampu mewujudkan diri menjadi garam dan terang bagi dunia ini, menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai di dalam rumah tangga, di dalam hidup masyarakat, dan dimanapun kami ditempatkan di dalam tugas dan karya-karya kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mimbar Agama Katolik.